Pemirsa, macet parah di sejumlah wilayah di Jakarta membuat kualitas udara Jakarta pagi ini tercatat memburuk dan tidak sehat bagi kelompok sensitif. Hasil ini didapatkan dari data indeks kualitas udara dengan poin 127. Menurut data dari IQ Air atau indeks kualitas udara pagi tadi, Jakarta menduduki peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia setelah Tangerang Selatan. Hasil data udara Jakarta mendapat poin 127 atau lebih tinggi dari panduan kualitas udara yang ditetapkan oleh WHO yang seharusnya di bawah 50. Dengan kondisi ini, warga Jakarta disarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta menutup jendela untuk mencegah masuknya udara kotor. Sementara itu, selain Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Depok juga memiliki kualitas udara yang kurang baik untuk kesehatan. Harga daging ayam melejit dalam 2 pekan terakhir, rata-rata mencapai Rp10.000 per kilogram. Para ibu terpaksa beralih membeli kerongkongan dan ceker demi menyajikan menu berbau ayam di meja makan. Tak seperti biasanya, los pedagang ayam di Pasar Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang ini sepi. Hanya ada 1-2 pembeli yang datang, itu pun tak langsung membeli. Rata-rata pembeli yang datang tanya harga terlebih dahulu dan menawar minta potongan. Sejak harga daging ayam melambung dalam 2 pekan terakhir, jumlah pembeli ayam merosot drastis. Daging ayam filet menembus Rp55.000 per kilo, naik Rp10.000 dari sebelumnya. Sementara paha ayam kini seharga Rp45.000 per kilo dari sebelumnya Rp33.000 per kilo. Sejak harga ayam melambung, sebagian pembeli urung beli daging dan beralih beli tulangan ayam, kerongkongan, dan ceker. Padahal harga ceker juga naik dari sebelumnya Rp20.000 per kilo, kini Rp25.000 per kilo. Cuman biasanya setengah kilo, paling sekarang belanja seperempat gitu. Jadi volumenya dikurangin, banyak sih. Banyak yang ini yang biasanya misalkan ngesop sayap paha itu pada mahal, rongkong. Teker juga itu, rongkong campur teker misalnya. Biasa buat dibikin sayur sop, buat diakalin aja loh, bikin ceker crispy, semuanya sebisanya kita. Warga berharap harga ayam turun karena komoditas itu merupakan andalan para ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Ya, selain di Tangerang, harga ayam di Jakarta juga belum turun selama 2 pekan terakhir. Ada tim kami Anissa Rizkia di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Selamat siang, Anissa. Berapa harga ayam di sana saat ini? Selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Kenaikan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional, salah satunya yaitu di Pasar Palmerah, ini mencapai angka Rp40.000 per kilonya, yang harga normalnya ini merupakan di angka Rp38.000. Dan hari ini saya akan langsung melakukan pemantauan di salah satu penjual ayam yang ada di sini. Selamat siang Bapak. Bisa disampaikan ini harga kenaikan menembus sampai Rp40.000 per kilonya, betul Pak? Ini sudah terjadi sejak kapan? 2 minggu, sejak 2 minggu ini ayam itu naiknya nggak kira-kira, paling rendah itu 500, 1000, 1500, sampai sekarang ini udah hampir 30 per kilonya hidup. Tapi kalau jual di pasar paling 40, 38. Ya mudah-mudahan Menteri Perdagangan ini ya bisa menurunkan harga-harga sembako semua dah. Soalnya apa ya, ibu rumah tangga sekarang keadaan lagi minus benar-benar. Nah begitu aja. Ini apa sih Pak, pengaruh dari pasokan kah atau memang harga pakan yang naik juga? Kemungkinan ya pakan juga naik, sama angkutan juga naik, itu aja. Soalnya apa ya, ini soalnya ya selama habis demo ini benar-benar warga semua turun, semua yang pembeli harganya malah semua nanjak gitu. Makasih. Sama.
Itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Palmerah mengeluhkan bahwa pembelian saat ini juga menurun dan tidak hanya pedagang yang mengeluhkan namun juga para pembeli yang merasa bahwa harga pangan tidak hanya komoditas ayam melainkan sejumlah sayur mayur dan juga harga pangan lainnya pun juga mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan selama 2 minggu terakhir ini. Dari Jakarta, Adisa Rizkia, Ramaron Madona, iNews melaporkan untuk Anda. Terima kasih atas laporan dari Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, beralih ke informasi lain, viral di media sosial Wakil Bupati Padang Pariaman bersama rombongannya diusir warga. Sang Wabub diusir karena warga kecewa tidak diterima pejabat saat unjuk rasa. Video rombongan Wakil Bupati Padang Pariaman saat mengadakan rapat dengan wali nagari dan kerapatan adat nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, diusir warga setempat viral di media sosial. Warga memasuki ruang rapat meminta rapat dibubarkan dan rombongan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat meninggalkan kantor tersebut. Pengusiran dilakukan diduga sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang tidak temui masa saat unjuk rasa. Sementara terkait pengusiran Wakil Bupati ini belum ada tanggapan dari Pemkab Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. 2 pelajar SMA terluka akibat sabetan senjata tajam usai terlibat tawuran di Sukabumi, Jawa Barat. Kedua korban terluka di punggung dan tangan dan harus dibawa ke rumah sakit. Aksi tawuran 2 kelompok pelajar ini pecah di Jalan Otista, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Belasan pelajar terlibat aksi kejar-kejaran saat dibubarkan warga yang geram dengan aksi mereka. Selain meresahkan, tawuran sudah sangat mengganggu pengendara yang melintas karena dilakukan di tengah jalan yang tengah padat. Bahkan saat dibubarkan, salah satu pelaku menjatuhkan senjata tajam yang dibawanya. Sementara akibat tawuran ini, 2 pelajar R dan D menderita luka sabetan senjata tajam di punggung dan tangan dan harus dibawa ke RSUD R. Syamsuddin SH. Lihat ada korban, cuman yang sebelahnya lari ke atas gitu. Ya, Berapa orang, Pak? kira-kira 15 orang, Pak. 15 orang yang selamat. Dari arah mana, Pak, itu? Dari arah rel ke bawah. Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait aksi tawuran. Dan tawuran ini sudah ditangani penyidikan Unit Reskrim Polsek Citamiang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.